Yang dimana di saat itu juga Dongchul pun mendapatkan informasi yang sangat-sangat berguna, yaitu tentang asal dari pembeli nomor polisi pada 2 hari yang lalu. Namun tak hanya itu, ia pun juga sempat mendapatkan kartu nama dari orang-orang tersebut. Sepulangnya dari sana, mereka bertiga pun terus melanjutkan perjalanan mereka. Dan di saat itu juga, saat Chun-sik dan juga Si Kim pun melakukan sedikit perbincang-bincangan, terungkap sebuah fakta bahwa Dongchul ternyata dahulu merupakan seorang mantan gangster yang sangat-sangat brutal se-Korea Utara. Namun hal tersebut kini telah sirna begitu saja. Dan hal tersebut dikarenakan oleh dirinya yang memutuskan untuk bertobat saat ia telah berjumpa dengan si Jisoo. Dan oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa orang-orang tersebut telah macam-macam dengan orang yang salah. 그 새끼들이 잘못 건드렸다고. 그럼 일단 눈빛이 딱. 잠깐 내려봐, 얘기 좀 하자. Setelah itu, Dongchul pun kini tiba di kantor kepolisian, yang dimana dia telah mendapatkan kabar bahwa orang yang mirip seperti istrinya telah dinyatakan meninggal. Namun beruntungnya saat ia melihat foto-foto yang diberikan kepadanya, ternyata orang tersebut bukanlah istrinya, melainkan seorang wanita yang bernama Lee Eun-jong. Dan untuk itu, setelah ditelisik oleh si Kim, Dongchul pun bergegas untuk menemui suami dari Lee Eun-jong. 얼마 전에 제 아내가 납치됐습니다. 담배 있어요? Yang dimana dia menceritakan bahwa awal semua hal tersebut bisa terjadi berawal dari dirinya yang tergoda dengan tawaran yang digelontorkan oleh si Ki-tae, sehingga menyebabkan dirinya pun harus merelakan istrinya dijual kepada si Ki-tae. 혹시 도움이 될까 싶어서. Singkat cerita, Dongchul pun kini tiba di sebuah koperasi simpan pinjam guna untuk mencari lebih lanjut tentang hilangnya istrinya dan juga untuk menemui pria yang telah menabraknya tempo hari yang lalu. Namun dikarenakan pria tersebut tak dapat bersifat kooperatif, Dongchul pun memutuskan untuk membawa dan menyekapnya di dalam markasnya. Namun tak lama, 여보세요. 난데. dan ya secara tiba-tiba Ki-tae pun menelpon si Dongchul dan dia menantang si Dongchul untuk duel pembunuhan bersama dirinya secara virtual. 야, 하지마, 지수야. 야, 하지마. Dan Dongchul pun secara tanpa basa-basi pun membuat pria tersebut langsung tak sadarkan diri. 네가 이겼다. 마지막 기회야. 내 돈 갖고 와. Dan saat sadar, pria tersebut pun mulai menjelaskan tentang konsep perdagangan manusia yang tengah dijalankan oleh si Ki-tae, yaitu memanfaatkan kondisi perekonomian seseorang. Setelah itu, Dongchul pun kini tiba di kantor kepolisian guna untuk mengambil uang yang telah Dongchul berikan kepada mereka. Namun nahasnya saat Chun-sik dan juga si Kim pun nyaris saja berhasil, mereka pun tertangkap basah oleh salah satu petugas di sana. Dan oleh karena itu, Dongchul yang menyadari situasi yang semakin sulit pun bergegas untuk meledakkan salah satu mobil yang ada di parkiran dengan tujuan sebagai kedok untuk melarikan diri dari sana. Sementara itu, adegan pun berpindah ke Jisoo yang saat ini tengah bersama dengan salah satu temannya untuk melakukan suatu pelarian. Namun nahasnya, Jisoo yang terpojok dengan salah satu kedatangan antek dari si Ki-tae pun memutuskan untuk melompat dari ketinggian dan bergegas untuk melanjutkan pelarian. Singkat cerita, harinya pun akhirnya telah tiba, yaitu hari di mana Dongchul akan menunjukkan sifat kebrutalannya. Dan di saat yang bersamaan, di hari itu juga antek-antek dari si Ki-tae pun melakukan suatu transmigrasi perdagangan mereka.
Untuk itu, Dongchul yang tak kunjung menemukan si Jisoo pun bergegas untuk menaiki mobilnya. Namun tak lama, ia pun secara tak sengaja melihat sebuah mobil yang tengah dikendarai oleh si Ki-tae. Sehingga hal tersebut menyebabkan terjadinya adegan ngebut-ngebutan di saat itu juga. Namun nahasnya mobil yang dikendarai si Dongchul pun mengalami tabrakan, sehingga menyebabkan dirinya pun terpental di luar trotoar. Sementara Ki-tae yang memang sejatinya merupakan seorang yang ambisius pun justru mengajak Dongchul untuk terus berbaku hantam. Setelah semuanya telah berakhir, Dongchul pun kini dapat berhasil untuk menyelamatkan istrinya. Namun tak hanya itu, Dongchul pun kini mulai dikenal sebagai pahlawan untuk kaum perempuan dari kejahanaman. Dan ia pun kini terus menjalankan hidupnya sebagai pemilik restoran kepiting raja yang sangat-sangat sukses. 아이고 좋네. 오늘 생일인데 아무것도 하지 마. Dan film pun selesai. Morinaga Platinum mendukung si kecil dalam mengasah multitalentanya dan membantu optimalkan fungsi saluran pencernaan.
Platinum. Punten, Mamang.